Hai para yogis, welcome back to our channel Anjay Yoga Studio. Apa kabar cikgu? Tos dulu. Alhamdulillah, selalu sehat. Oh, good job. Jadi konten kita kali ini kita hanya podcast, nggak ada mempraktikkan gerakan yoga ataupun yang lain-lain. Cuman di sini kita akan memberikan Membagi tips. memberikan sama aja nih. Membagikan atau memberikan tips Memilih kelas yoga supaya tidak salah. So, tips kali ini memberikan tips bagaimana cara memilih Kelas yoga. kelas yoga. Mengapa harus memilih kelas yoga, cikgu? Karena kebutuhan dari setiap kita berbeda. Dan setiap orang yoga itu pasti punya tujuan untuk apa dan ingin apa. Begitu. Oh, seperti itu. Jadi kalau seandainya saya pemula, so harus masuk di kelas yang pemula. Oh, begitu. Karena kebetulan di Anjay Yoga Studio kan banyak menyajikan jenis kelas dan pasti setiap orang yang melihat jadwal ini aku cocok dengan yang mana nih? Nah, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu sebelum memasuki kelas yoga. Kalau misalkan beginner ya katakan, saya belum pernah melakukan yoga, saya pemula, cocoknya masuk di kelas apa? Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan yang kedua, dia berkebutuhan khusus nih. Contohnya, dia cikgu? ada problem di back pain, kemudian tulang bengkok atau skoliosis, saraf kejepit. Yoga hamil tuh udah kebutuhannya beda lagi. Jadi ada memang spesialis kelas yang khusus untuk kebutuhan seperti itu. Seandainya kalau misalnya HNP atau saraf terjepit harus masuk di kelas Yoga terapi. yoga terapi. Oh, begitu juga kalau ibu hamil harus di kelas Yoga prenatal. dikirain di swing. Nah, nanti ya itu. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, dia kebetulan lagi hamil dan dia tertarik dengan pose yoga swing dan penasaran ingin mencoba. Untuk yoga hamil tidak boleh. Tidak boleh, bahaya. Kemudian apa lagi, cikgu? Nah, kemudian banyak berkonsultasi juga setelah misalkan sudah memilih nih kelas di hari pertama. Jangan segan-segan untuk berkonsultasi, misalkan nggak nyaman berkonsultasi secara langsung, bisa melalui Japri, WhatsApp, atau telepon. Setelah melakukan yoga, badan saya seperti ini, seperti itu, harus segera disampaikan. Apalagi yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau yang cuman untuk maintain kesehatan sih biasanya nggak terlalu jadi masalah. Begitu. So, tuntunan atau apa ya? Susunan. Ternyata susunannya pertama harus konsultasi dulu sama pelatih yoga atau studio yoga. Kemudian harus jujur. Betul. Kamu pemula atau udah intermediate? Ya. Karena kalau kamu pemula masuknya di intermediate kayaknya keteteran, nggak terkejar, kemudian besok mungkin nggak mau datang lagi. Kapok. Ternyata menyimpulkan terlalu cepat. Yoga itu seperti ini, susah dan sebagainya. Dan kemudian tadi apa, cikgu? Konsultasi. Jujur. Kedua sesuai kebutuhan ya, cikgu ya. Sesuai kebutuhan. Seandainya dia pemula tapi bermasalah juga dengan HNP, gimana, cikgu? Berarti dia ambil 2 dong? Enggak perlu. Enggak perlu, berarti langsung yoga beginner juga boleh. Karena otomatis semua pose yoga itu kan pada dasarnya kan terapi. Kalau beginner kan gerakannya juga lambat. Tapi kalau ingin penanganan secara khusus atau perhatian khusus ya kelas terapi menyediakan seperti gerakannya seperti ini untuk terapi lebih lambat, lebih di handle khusus, itu masuk di kelas terapi. Tapi kalau misalkan jamnya nggak sesuai, pengen ngambil yoga terapi tapi pas mau mengikuti nggak cocok, ya masuk di kelas beginner nggak masalah. Oke. Jadi, cikgu, kelas apa aja yang tersedia di Anjay Yoga Studio nih khususnya? Atau mungkin di studio lainnya kebanyakan? Pasti kelas pemula ya, yoga beginner. Kemudian ada yoga intermediate. Nah, kebetulan yang menarik, yang sering full itu adalah yoga swing. Aerial yoga yang gantung-gantung, cikgu ya. Yes, itu banyak peminatnya hingga saat ini. Kemudian yoga slimming juga. Yoga slimming. Menarik itu, dan banyak yang sudah berhasil 3 bulan 4 bulan intens yoga di tempat kita. Itu banyak banget yang merasakan hasilnya. Mungkin next kita bisa munculkan before after setelah atau sebelum setelah yoga slimming di Anjay Yoga. And then
Ada lagi prenatal yoga. Prenatal yoga atau yoga ibu hamil. Ya, Kemudian yoga terapi dan udah. yoga stres mungkin cek. Relief stress. Relief stress. Mungkin ada masalah di mindset, pikiran, terus dengan diri sendiri, Stress ya mungkin boleh cek ya. ikut join atau di yoga relief stress. Mungkin lebih kebanyakan bukan di gerakan tapi ke meditasi. Ya, meditasi dan terapi. Oke, dan kemudian Cikgu nih kebanyakan kan pada salah persepsi. Masuk dia biasa di kelas, mungkin di dalam studio lain, mungkin di studio lain yoganya mungkin nggak terbagi kelasnya, mungkin kegiatan yoga aja. Mungkin kebiasaan yoga slow, masuk di slimming terlalu cepat gerakannya, pasti kebanyakan ada yang komplain nggak Cikgu? Pasti. Berarti beliau salah atau gimana Cikgu? Mungkin belum mengenali Oh, ya. bukan mengenal. Kalau pertama sih wajar kalau misalkan salah masuk. Cuman kalau komplain seharusnya melihat juga kelas apa yang tadi saya hadirin, saya ikuti. Dan cocoknya buat saya apa? Gitu. Ya, dan itu kemauan lebih baik. bukan cocok sih, kemauan saya seperti apa? Kalau seandainya mau slow, mungkin pilih di relief stress kali ya. Beginner. Kemudian yoga terapi juga sangat pelan. Begitu Cikgu. Kemudian ada lagi nggak tips yang lain? Ya, untuk yoga swing ya khususnya. Kalau yoga swing untuk pemula juga sebaiknya memasuki kelas pemula juga, dan jangan baru banget langsung join kelas swing. Sebaiknya harus masuk di kelas yang yoga mat ya. Yoga mat dulu mungkin 2 minggu, 3 minggu, badan sudah menyesuaikan, otot sudah menyesuaikan, silahkan masuk kelas baru swing. naik ke jenjang selanjutnya ke swing. Jadi buat sahabat, buat para yogis yang pengen ikutan yoga swing, tipsnya itu sahabat atau para yogis harus mulai dulu di kelasnya yoga mat untuk beginner. Begitu baru nextnya baru ikut ke yoga swing karena sangat stretch sekali. Pertanyaan saya ini Cikgu, menarik Cikgu. Ini kan kategori beginner sama intermediate, yang pembatasnya itu pembatas atau apa sih ya? Yang membedakan ya, bisa dikategorikan dari beginner ke intermediate tuh berapa bulan proses atau berapa bulan menjadi yogis atau gimana Cikgu? Dia masuk di kategori intermediate. Satu, yang pertama tergantung kemampuan. Kalau mungkin sebelumnya sudah pernah mengikuti kelas yoga, masuk ke Anjay Yoga Studio atau kelas studio yang baru, ya silahkan bergabung. Tapi kalau belum sama sekali mengikuti, harus kelas beginner. Kemudian kalau misalkan nih sudah sering yoga bertahun-tahun, tapi begitu mencoba intermediate nggak mampu, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Oh, jadi tetap aja steady. Ya, beginner. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, otot yang berbeda, flexibility juga yang berbeda, strength juga berbeda. Jadi kalau misalkan saya lihat baru sebulan, kemudian dia mampu di kelas intermediate, sudah bagus, sudah mampu, nafas juga sudah bagus, ya silakan, welcome aja. Kayaknya ada satu di kelas yang nggak tersebutkan dan kayaknya dia juga nggak ada masuk lagi nih Cik. Atau nggak kelas apa? Acro Yoga. Oh ya, Acro Yoga. Jadi di Anjay Yoga Studio nggak ada buka kelas Acro Yoga, tapi bisa ngelakuin Acro Yoga after latihan. Iya, betul. After latihan. Kenapa kita nggak buka kelas Acro Yoga? Karena satu hal. Base dari Acro Yoga itu, inti dari Acro Yoga adalah base atau yang di bawah. Belum banyak orang nih atau yogis yang mampu untuk menjadi base, rata-rata semua menjadi flyer. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan setiap kelas si yoga teachernya jadi base, capek lah ya, 20 orang yang diangkat. Oke Cikgu, kayaknya tadi masalah Acro Yoga agak melenceng sedikit dari tips-tips kita memilih kelas yoga. Next kita bakalan podcastin sekitaran seputaran permasalahan yoga. Dan buat para yogis yang pengen bertanya bisa komen di bawah. And then yang jelas jangan lupa like, comment, and and subscribe. Oke, bye bye. Namaste.